Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barril jawad alladhi ni'amahu 'anil ahsa'i bil i'dad al-manni bil lutfi al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqu li tafaqquhi fid din min ikhtarihi min al-'ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat pada kita semua. Salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan seluruh para alim ulama, mutaqaddimin dan ulama mutaakhir. Salam ta'lim saya kepada pimpinan balai, pimpinan dayah, walidi, abu kita, guru kita, dan beserta guru-guru yang juga mengajar di sini, dan khususan kepada semua ibu-ibu yang sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan perjalanan ibu tadi dari rumah ke sini walaupun hujan itu diberi oleh Allah pahala double, pahala yang diberi dengan derajat yang tinggi. Sebab ada juga orang ngaji kalau udah panas sekali nggak mau ngaji. Ada juga orang mau pergi ngaji kalau sudah hujan pun nggak mau ngaji. Jadi hujan salah, panas pun salah. Banyak duit salah, nggak ada duit pun salah. Ya udah gitu-gitu aja hidup. Makanya kenapa saya bilang orang ngaji itu semakin banyak rintangan yang dihadapi, semakin banyak Allah kasih pahalanya. Maka ini adalah hal yang perlu diketahui, sebab mengaji adalah kegiatan yang sukar dan sulit untuk dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Sebab semakin hari kita menuju kiamat, agama Allah semakin ditinggalkan. Itulah sebabnya banyak orang yang kadang-kadang lihat orang ngaji itu dianggap orang keterbelakangan. Untuk apa ngaji? Mending cari duit. Untuk apa ngaji? Mending kita cari kerja. Untuk apa ngaji? Ngaji itu kuno dan seterusnya. Mereka nggak tahu bahwa nanti saat kita wafat, ilmu yang dalam dada itulah yang selama kita ngaji yang akan memberi jawaban sepenuhnya tentang pertanyaan malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Sebab orang tidak ada ngaji, hatinya kosong. Kalau udah kosong, mati, maka bisa jadi dalam su'ul khatimah. Maka ibu-ibu sekalian, saya mulai dari kajian dari satu hadis yang dulu sahabat itu pernah cemburu. Sahabat Nabi dulu pernah cemburu lihat orang-orang kaya itu sholatnya rajin. Kemudian karena banyak duit, kalau ibarat kita mobilnya ada, kendaraannya ada, jadi mengeluh. Nabi, mereka orang kaya, mereka banyak duit. Apa bedanya dengan kami, Nabi? Kami tidak ada duit. Kalau bahasa kita, kadang-kadang kami ngaji saat hujan turun, kami tidak bisa pergi. Saat panas terjadi,
sungguh kami juga nak bisa pergi. Begitulah bahasa kita. Kalau hadisnya begini saya baca. Dulu itu ada satu hadis yang saya baca riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis itu sahabat rame-rame datang ke Nabi. Kata mereka, Ja'a ahlud dusur bil ujur. Nabi, ini sekelompok kami Nabi ada orang kaya. Mereka enak Nabi, ini bahasa kita. Mereka enak Nabi, kaya-kaya, ada mobil, gitulah ya. Ada mobil, kadang kalau mau ngaji pakai pesawat, ya begitulah. Kadang-kadang mereka mau ngaji enak. Kalau dalam keadaan hujan pun ada AC di mobil, begitu kalau bahasa kita. Terus kelompok ini bercerita pada Nabi, mereka curhat. Mungkin karena mereka sebahagian nak ada duit. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka orang kaya, enak solatnya Nabi. Kena AC, kami nak ada AC. Yasumuna kama nasum. Mereka puasanya juga enak Nabi. Saat sahur mereka makannya enak. Kemudian saat mereka buka puasa juga enak. Kami gitu juga Nabi. Wa yatasaddaquna bi fudulil amwal. Dan mereka enaknya Nabi kalau ada duit bisa bersedekah. Kami nggak bisa, kami orang miskin. Jadi saya mau cerita hadis ini tentang perjuangan orang ngaji. Jadi semakin banyak kita ngaji dalam rintangan yang kita hadapi, banyak sekali Allah kasih pahala. Apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaqun, kata Nabi. Kalau bahasa kita gini, kalian semua ini, kata Nabi, itu semua kalian ini yang kalian perbuat itu bisa jadi sedekah. Tidak mesti jadi orang kaya dulu. Iyalah orang kaya banyak duit, enak sedekah. Kita orang miskin, apa yang kita mau sedekah? Nah, gitu ya. Kata Nabi, kalian itu bisa bersedekah. Apa kata Rasulullah? Inna lakum bi kulli tahmidatin sadaqah. Kalian walaupun tidak ada duit, kalian ucap aja itu tahmid, itu jadi sedekah. Apa tahmid? Alhamdulillah. Nih, habis makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Sakit kepala, kasih obat, misalnya obat fresh care, alhamdulillah. Datang penyakit, datang kesehatan kepada kita, sehat badan, sehat mata, alhamdulillah. Kalau sakit datang juga, alhamdulillah. Tiba-tiba sakit jantung, alhamdulillah. Ya kan? Duit habis, dompet kosong, alhamdulillah. Kok ketawa? Kenapa ketawa? Pusing badan, sakit perut, anak bandel, nggak mau sekolah, ya kan? Semuanya alhamdulillah. Wah, kok bisa gitu dong? Ya mau begitu. Terus mau diapain? Mau na'udzubillah kan nggak mungkin. Semua dari Allah. Ya. Ibu-ibu pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni waktu kena penyakit sopak. Sopak tahu kan? Penyakit putih-putih itu, sini semua putih. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, andai suatu saat nanti kau pulihkan penyakitku, ya Allah, kau sisakanlah sedikit. Semoga dengan sisa sedikit itulah aku selalu mengingatmu. Sehingga Uwais Al-Qarni itu tersisa sakit sopak. Entah sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa itu. Maka selama itulah beliau kalau lihat penyakit itu,
Alhamdulillah. Bangun tidur, lihat mukanya, Alhamdulillah. Wasapkan. Maka gitu juga kalau kita sedang sakit jantung, minta, ya Allah, andai esoklah suatu saat kau hilangkan penyakit jantungku, sisakan sedikit. Biar nanti sedang duduk warung kopi, sakit jantung, Alhamdulillah. Begitu doanya. Bisa kan? Bisa nggak? Nggak bisa? Harus bisa. Ya Allah, andai suatu saat nanti, ya Allah, kau hilangkan sakit perutku, sisakan sedikit. Ini yang bahaya, ada orang sakitnya banyak. Rematik, sakit kepala, tensi naik, sedikit ada kolesterol. Minta, andai nanti suatu saat kau hilangkan semua penyakitku, sisakan sedikit saja, ya Allah. Rematiknya sedikit, jantungnya sedikit, kolesterolnya sedikit. Alhamdulillah. Bisa begitu. Berarti belum siap lagi. Nah, kalau kita buka kitab tasawuf, banyak manusia kalau sedang menerima nikmat, alhamdulillah, mereka lupa bahwa sakit itu juga nih nikmat. Wah, kata orang mana ada nikmat dong, ya sakit dong. Ibu-ibu kalau tidak pernah sakit perut, kapan ibu bisa mengenal buang air besar? Mau sakit perut terus nggak buang air besar, atau nggak sakit perut tapi nggak buang air besar selama hidup? Kembung perut. Maka Allah titipkan sakit perut. Ibu-ibu kita semua ini dikasih demam sama Allah. Untuk apa demam? Untuk membersihkan tubuh daripada virus. Andai nak ada demam, mau ibu nggak pernah demam terus sampai mati, sehingga virus semua berkumpul dalam tubuh, bakteri. Maka semua penyakit itu diucapkan alhamdulillah. Ada nggak manusia yang nggak pernah sakit? Nah, ayo. Saya mau tanya. Ada nggak manusia yang nggak pernah sakit? Nah, ada. Tapi dalam kitab Hasyiah Sawi ada. Namanya Walid bin Mus'ab. Nggak pernah sakit itu. Mulai dari lahir sampai mati, nggak pernah sakit. Dia hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siapa namanya? Hah? Walid bin Mus'ab. Walidnya itu jangan tambah i belakang, bahaya. Ya Walid. Walid bin Mus'ab satu-satunya orang yang bukan nabi, bukan rasul, dia Allah tak berikan sakit, hidup sehat terus. Pernah dengar nggak Walid bin Mus'ab? Pernah dengar? Belum kan? Ibu-ibu kalau ada duit nanti, coba pergi ke Mesir, pergi ke rumahnya. Rumahnya yang segitiga itu rumah dia itu. Piramid. Punya siapa itu? Hah? Punya siapa yang piramida itu? Hah? Coba sebut aja walaupun salah, anak bapak. Itu nama aslinya Walid bin Mus'ab. Siapa nama asli Firaun? Walid bin Mus'ab. Jangankan demam, sakit perut aja enggak dia. Tapi karena dia satu-satunya orang yang sehat terus, sekali mati su'ul khati, maka ayolah kita seperti Uwais Al-Qarni, yang orang yang hidup satu masa dengan Nabi, yang Nabi sebut, andai nanti saya tidak ada lagi, maka ada satu orang di dunia ini yang jika dia berdoa, tembuslah doanya ke langit, didengar Allah, dikabulkan Allah.
Kata Nabi, nanti saat saya tak ada lagi, ada salah seorang yang hidup di dunia ini, yang jika dia berdoa, tembuslah doanya ke langit. Dan Allah mendengarnya, Allah mengabulkannya. Siapa? Uwais Al-Qarni. Apa kata Uwais ketika dapat penyakit? Ya Allah, sembuh darimu, sakit juga darimu. Ketika engkau memulihkan sakitku, ya Allah, sisakan sedih. Nah, sudah. Kalau begitu, mari sama-sama nanti kalau udah sakit perut, sakit kepala, sakit jantung, rematik, tensi, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, apalagi penyakit. Nah, asam urat satu lagi, ucaplah alham. Maka kata Nabi, kalian wahai sahabat-sahabatku, jangan iri dengan orang kaya. Memang mereka punya duit, bisa bersedekah dengan duitnya. Tapi kalian juga bisa walau tidak ada duit, kata Nabi. Inna lakum likulli tahmidatin sadaqah, kata Nabi. Setiap engkau mengucapkan alhamdulillah, jadilah pahala sadaqah. Jadi nak perlu kasih duit. Sahabat tanya lagi, ada lagi Nabi? Banyak, kata Nabi. Apalagi kata Nabi? Walikulli takbiratin sadaqah. Setiap engkau berucap Allahu Akbar, itu juga pahala sadaqah. Waktu demo Allahu Akbar, dapat sedekah nggak? Ya? Ayo, saya mau tanya nih. Ini kan sekarang lagi demo ini. Allahu Akbar, Allah dapat sedekah. Kalau sholat, ialah dapat sedekah. Allahu Akbar. Lagi hujan, ada petir. Allahu Akbar, sedekah. Ya? Oh, lihat anak bandel sekali naik ke atas pohon. Allahu Akbar, aduh nak, kenapa naik ke atas tu? Sadar. Ah, sekarang kalau lagi demo, Allahu Akbar, sedekah nggak? Gitu ya. Sesuai kondisi. Saya nggak bilang nggak ada sedekah, sesuai kondisi. Ada juga orang demo Allahu Akbar 1000 kali, sholat enggak. Subuh enggak, zuhur enggak, lewat semua. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kita apa yang kita ucapkan jadi sedekah. Tahmid, sedekah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, sedekah. Nabi tambah lagi, walikulli tahlilin sedekah. Kalau kamu ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pahalanya sedekah. Nah, ini baru masuk nih. Yang terakhir, wa'mur bil ma'rufi sadaqah. Berbuat kebaikan juga dihitung pahala sedekah. Nah, sekarang ini kita sedang berbuat kebaikan. Ngapain? Arisan? Bukan. Ngaji. Oh, jangan ibu kira bahwa ngaji itu orang diberi pahala sedikit. Lebih bagus orang ngaji satu bab ilmu daripada 1000 rakaat dia sholat tapi tidak pernah menuntut ilmu. Ngaji itu pahalanya banyak. Siapa yang bilang banyak? Tengku Habibie. Nama saya Tengku Habibie. Saya kenalkan sikit. Udah kenal belum? Oh, nggak diperkenalkan sama Walidi. Saya kenalkan sikit. Oh, baru. Oh, ya, nggak apa. Saya kenalkan sedikit, break iklan. Nama saya Tengku Habibie Muhibbuddin Wali. Seperti mana Walidi bilang tadi, ayahanda saya yang di ujung sana. Yang Walidi, dah ada ya? Dah ada, oh yang ini. Ah, ini. Ya itu dia.
Abuya Muhyiddin Wali. Nantilah kita jelaskan sejarah panjang. Yang jelas nanti kalau ke bandar lewat saya lagi ngopi, lewat-lewat lihat saya lagi ngopi, ngerokok, tegurlah ya. Jangan lewat-lewat aja. Kalau ke bandar nanti. Nantilah kita cerita, karena waktu saya nak lama, saya jam 6 harus berangkat ke Perlak. Ya, udah kenal kan? Kalau nggak ingat, ingat aja Presiden ketiga. BJ, buangkan BJ-nya, ganti Tengkunya. Itulah saya. Sudah ya? Maka ada orang tanya, Tengku, di online orang tanya, ini sedang online. Apa sama Tengku orang ngaji lewat online dengan langsung? Saya jawab, enggak. Kan ngaji juga Tengku. Iya, betul. Kan ilmunya sama juga Tengku. Iya, betul juga. Terus mana bedanya? Yang bedanya orang live ikut online itu nggak pergi menghadap guru langsung. Kalau kita di sini langsung menghadap guru, pahalanya pun beda. Siapa yang bilang? Tengku Habibie bilang enggak. Yang bilang itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Yang dinukil kalimatnya beliau ini dari Malik bin Anas. Apa kata beliau? Mohon maaf, Anas bin Malik. Orang ngaji itu mulai dari rumah, itu sudah dihitung sama Allah pahala itu. Walaupun sampai sini, tidak ada guru. Ibu-ibu dari rumah pergi ke sini, sampai di sini, itu sudah dihitung satu pahala. Jangan tanya, mas saya kok sikit kali satu nunggu. Satu pahala Allah yang kasih. Kalau Allah hitung satu, itu tentu lebih besar daripada yang kita kasih. Mulai dari rumah duduk sini satu pahala, langkah kaki ibu-ibu berapa jumlah langkah kaki ibu-ibu itu dihitung. Sampai di majelis, kemudian kalau ibu-ibu bawa kitab, itu buka kitab dapat pahala. Kemudian duduk, lihat guru, pahami apa yang guru bilang, dapat juga lagi pahala. Tengku kalau ngantuk gimana misalnya? Ada juga jamaah ngantuk. Ada yang model jamaah, kalau udah mulai bismillah gurunya, ngantuk dia. Kapan bangun? Kalau gurunya wallahu alam, baru bangun dia. Ada orang gitu tuh. Pertanyaannya, dapat nggak pahala orang yang tidur tuh? Dapat. Inilah enaknya ngaji. Inilah enaknya ngaji. Mulai dari rumah datang ke sini, dan bilang sama guru, Tungku, saya pokoknya datang ke balai aja. Saya bawa bantal, Tengku bismillah aja, saya di belakang tidur, boleh? Kalau guru bilang boleh, dia udah dapat pahala. Coba lihat, ngaji, pergi aja dapat pahala, apalagi ngaji. Kemudian guru misalnya, kata guru, ada pertanyaan? Ada. Ada seorang pertanyaan, Tengku begini, apa hukumnya? Kita yang dengar dapat pahala. Terus kata guru yang jawab, oh jawabannya begini. Kita yang dengar lagi dapat pahala. Oh setelah ngaji wallahu alam bisawab, misalnya kan gurunya sudah tamatkan kajian, kita saling sapa, saling salam-salaman, juga lagi dapat pahala. Ya. Coba saya baca hadis. Ma min muslimaini yatasafahinani, tidaklah dua orang muslim yang bertemu, yaltaqiyani yang bertemu, lalu dia berjabat tangan, melainkan Allah hapuskan dosa kedua orang itu. Cuma nanti habis wallahu alam, jangan sekarang. Ya, itu pun dapat pahala. Kemudian udah salam-salaman, tanya gimana? Cucu udah berapa? Udah ada 4, alhamdulillah. Teman kita tanya lagi gimana?
anak dah berapa? Udah ada 10. Ngobrol-ngobrol gitu aja, juga dapat pahala. Wah, kok bisa dah kok? Itulah yang disebut dengan silaturahim. Dapat pahala. Beda kami laki-laki. Sama laki-laki tanya, gimana? Istri dah berapa? Gimana oleh dia? Ya kan? Jadi dengan bercerita begitu, yang jangan gosip aja. Kalau udah gosip jangan ada itu. Ingat, hati-hati. Kalau udah gosip, dengki, pahala hilang. Ya. Kalau udah ngobrol tuh tanya aja bagaimana rumahnya, baik nggak, keluarganya. Jangan gosip. Ini ada orang sebelum ngaji gosip. Guru lagi ngajar, gosip lagi dari belakang. Habis itu guru dah wallahu alam makin gosip dia. Kita udah pulang, dia belum pulang lagi. Ada juga begitu. Hati-hati itu, ribah namanya itu. Sudah. Setelah kita bertemu dengan guru, salam dengan guru juga dapat, Pak. Sampai ibu pulang ke rumah, masuk pintu rumah, dikasih pahala lagi oleh Allah. Dah berapa udah saya sebut pahala itu? Wah, banyak. Cuman orang nggak mau yang begitu. Sebab Allah utus langsung malaikat-malaikat khusus untuk melindungi orang ngaji. Inilah enaknya orang ngaji itu, malaikat datang dia. Ya, emang ada tunggu ada. Saya baca hadis. Innal malaikata latadau ajnihataha li talabil ilmi, kata Nabi. Sesungguhnya malaikat itu, kata Nabi, itu kalau udah lihat orang ngaji dia buka sayap. Nah, dia buka sayap. Untuk apa dia buka sayap? Kadang-kadang kalau ada nanti musibah-musibah datang, kalau terkenalah musibah itu ke kita, maka kita dalam lindungan doa malaikat. Kalaupun ada nanti datang musibah, malaikatnya ramai datang berdoa, musibah itu lewat. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang disebut oleh Nabi tadi, wa'mur bil ma'ruf. Kalau kalian berbuat baik, itu juga dihitung sedekah. Maka ibu-ibu, galilah terus pahala. Tabung ke bank. Pahala itu ada banknya, namanya bank akhirat. Nah, masukin terus saldo akhirat. Kita perlu saldo itu. Besok dilihat rekening sama Allah. Oh, ternyata sholat kamu nak ada. Ada ya Allah, saya ada sholat. Iya, tapi salah semua kata Allah. Nah, ada. Wah, kok salah ya Allah? Ngaji nggak mau. Kata Allah, ya betul kamu ngaji. Ada ya Allah. Mana ada? Saya maha tahu, kata Allah. Ah, habis kita. Mau kemana? Ya. Berbohong kita ditampilkan oleh Allah. Kalau anda percaya coba lihat. Nampaklah kita yang di dunia dulu sholat, ada yang model Allahu Akbar. Pernah lihat orang sholat gitu? Nah, saya pernah lihat. Ya. Ada yang model Allahu Akbar. Karena mungkin banyak jerawat, dia dah lalai dah situ. Nah, dia cabut jerawatnya. Ini di sini lagi bernanah, ini lagi berdarah, nih cabut-cabut lagi. Udah lalai dia sama jerawat gitu. Ditampilkan sama Allah. Ada yang model sholat orang tak baca Fatihah, niat nak baca. Akhirnya kita tanya, bang, kenapa sholat tak pakai niat? Allah maha tahu katanya. Hancur. Ada orang sholat Fatihah nak baca, mulai dari takbiratul ihram sampai salam mulutnya nggak bergerak. Katanya, bang, kenapa Fatihah nggak baca? Yang penting hati sholat. Nah, udah habis. Ada lebih parah lagi. Sholat nggak ada dia. Katanya, abang kenapa nggak sholat? Abang kok orang Islam? Iya. Tapi kan yang penting hati baik, kata dia. Untuk apa sholat kalau hati nak baik? Yang penting hati kita hakikat kembali pada Allah. Nah, makin parah lagi.
Coba saya mau tanya, ibu-ibu, sholat ibu-ibu terima nggak sama Allah? Ada yang jawab nggak tahu, ada yang jawab diterima. Ayo, ayo. Hah? Coba saya mau tanya lagi, ini pertanyaan umum. Ibu-ibu semua ini hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Siapa yang bilang? Ibu-ibu bilang kan? Allah akui nggak? Nah, belum tahu. Berarti belum jelas lagi kan? Belum jelas. Lah kok bisa gitu Tengku? Oh iya. Kita kan kenal semua Pak Prabowo kan? Pak Prabowo kenal kita nggak? Nah itu dia. Terus apa yang dibanggakan kalau sholat terus ngaji nada? Apa dibanggakan kalau duit banyak bersedekah tapi ngaji nak mau? Apa yang dibanggakan dengan pakaian kita yang begitu muslimah dan seterusnya, ngaji nggak mau? Semua ditolak Allah. Itulah sebabnya saya bilang tadi, lebih bagus ngaji kita daripada 1000 rakaat kita kerjakan. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Nanti jangan sampai bilang, oh kalau gitu ngaji aja tunggu sholat nggak usah lagi. Jangan, yang 1000 rakaat. Jadi yang sunnah, wajib tetap zuhur, maghrib. Nah, gitu ya. Ya, coba saya mau tes misalnya Bu ya. Sesat nggak saya ketika saya baca Quran begini? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu, nanti ibu-ibu tinggal jawab sesat atau tidak. Kedua, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua. Yang ketiga, salah nggak, sesat nggak ketika saya baca ihdinas siratal mustaqim. Tiga contoh saja. Pertanyaan mendasarnya adalah, sesat nggak saya baca begitu? Sesat. Coba jawab yang rapi dulu. Sesat. Nggak apa-apa, kita ngaji. Ngaji, kalau salah pun kita, insya Allah ada guru yang akan memberi kebenarannya. Jadi tinggal jawab aja, sesat nggak Bu? Sesat. Yang bilang nggak? Yang bilang sesat udah tadi. Yang bilang nggak ada. Ihdinas sirah itu pernah diajarkan oleh Nabi sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga pernah diajarkan juga oleh Nabi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diajarkan Nabi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diajarkan Nabi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa versi tadi? Kuf'an ahad, kufuwan ahad, kufwan ahad. Diajarkan semua oleh Nabi. Apa maksud saya tanya begini? Ini bukti bahwa kita karena jarang ngaji, ilmu begini nggak ada. Sehingga kalau udah imam mimpin, datang kita bawa barang. Itu imam sesat. Karena kebodohan kita, malu kita mau bilang mau imam dah sesat. Padahal kita yang sesat, ngaji nggak ada. Nah ini contoh ya. Contoh. Nah, kalau bilang boleh diam. Oh nabu, yang berkah. Ya sudah ya. Ya, paham ibu ya? Paham ibu. Kemudian yang terakhir, kita bahas lagi hadis Nabi tadi. Yang terakhir kata Rasulullah, wa nahy 'anil munkar sadaqah. Kalau kamu ingin banyak sedekah, maka sering-seringlah bernahi mungkar. Nah itu mungkar gimana? Ini contoh. Ambil kayu. Ada lihat anak enggak sholat, kejar terus. Kamu kalau enggak sholat, saya pukul. Itu dia caranya. Jangan biarkan anak enggak sholat. Bahaya. Sekarang udah terbalik.
Waktu sekolah kita bangunkan lebih awal. Tapi dia tidak sholat subuh. Lebih wajib mana sholat subuh sama sekolah? Ini dia ini. Di sinilah kita jarang mempedulikan anak. Esok ketika bertemu Allah, kata Allah, kamu masuk surga. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya masuk surga. Masuklah kita surga. Sudah sampai di depan pintu surga, datanglah anak kita. Ya Allah, saya minta keadilan. Kenapa? Iya memang ya Allah, dulu ibu saya sholat, puasa, ngaji, selalu dalam majlis zikir. Tapi saya dibiarkan ya Allah, sehingga saya tak tahu agama ya Allah. Saya sholat tidak diperintahkan ya Allah. Puasa saya tidak disuruh Allah. Saya minta keadilan. Baru masuk pintu surga, Allah bilang sini, panggil dia itu. Udah masuk lagi kita ke dalam mizan Allah. Ditanya, betul anakmu? Jangan bohong kata Allah. Iya ya Allah. Kalau begitu anakmu masuk neraka. Udah mau masuk surga, suruh masuk. Mau nggak gitu? Coba ibu-ibu mau pilih mana? Masuk surga dulu, habis itu neraka, atau neraka dulu, habis itu surga? Oh, mau masuk neraka dulu. Ya. Nggak ada ibu-ibu. Kita kalau udah masuk surga, nggak ada istilah lagi masuk neraka. Yang ada orang yang di neraka nanti baru masuk. Hati-hati. Maka ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ini adalah guru pertama anak-anak. Kalau kami mana ada? Kami orang luar, menteri luar negeri, cari rezeki bawa pulang ke rumah. Maka ambil aja itu rotan kamu, kalau nggak sholat, pukul. Tapi ada juga orang curhat mas ya. Yang Tengku cerita tadi, kalau anak kita kecil, ini anak kita udah ada anak lagi, gimana caranya itu? Mau kita pukul, kita dibalik pukul, gimana caranya? Kalau bisa kita tegur, tegurlah. Kalau bisa kita memukul, pukullah. Karena lebih baik hati anak baik, namun fisiknya tak baik, daripada fisiknya baik, tapi hatinya tidak. Ibu-ibu mau nggak nanti waktu wafat, meninggal, anak kita baca sampai akhir hayatnya, Allahumma finli wali walidai. Tapi alangkah buruknya kalau kita mati nanti, anak nggak paham cara baca doa untuk orang tua. Jangankan kita baca doa Yasin aja nggak paham dia. Tanya lagi Yasin itu apa? Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya. Alhasil apa kejadian ibu-ibu? Saya pernah jumpa orang kasus di Aceh ini. Ayahnya meninggal. Dia itu lulusan kuliah. Itu kalau kuliahnya panjang-panjang. Karena tidak dididik Quran, dia datang ke kubur ayahnya. Dia setelah Yasin di HP-nya, dia taruh di kepala kubur ayahnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa baca ya. Dia ambil HP ini ya. Ini nisan kepala ayahnya, taruh. Itu yang dapat pahala kita atau HP itu? Miris kan? Nah, maka ibu-ibu sekalian, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah kamu dulu, jaga kamu, saya, kita semua ini, barulah keluarga dari api neraka. Nah, maka poin pertama kajian kita hari ini adalah ngajilah sebanyak mungkin. Makin banyak ngaji dan beramal, insya Allah makin banyak tabungan amal akhirat. Nih, kalau mau catat boleh. Kata Imam Ali, al-yawma amalun wala hisabun. Artinya, saat kita hidup di dunia adalah saat di mana kita beramal, belum waktu hisab. Tahu hisab?
Bisa tahu kan? Waktu nanti menghadap Allah di akhirat, Allah tanya, ini kemana? Duit ini kemana? Itu hisab. Kata Imam Ali, al-yawma amalun wala hisabun. Inilah hari waktu kita beramal, belum lagi waktu hisab. Wa ghadan hisabun wala amalun. Dan esok di akhirat waktu hisab, bukan lagi waktu beramal. Maka tanam. Ngaji banyak-banyak. Semakin banyak ngaji, maka semakin banyak pahala Allah tanamkan. Tapi ngaji itu juga harus diamal. Jangan ngaji aja. Ada orang dia simak gurunya, waktu gurunya bilang kita nggak boleh dengki, kita nggak boleh riba, kita nggak boleh ngomongin orang. Udah wallahu alam gurunya, langsung dia ngomongin orang. Kebetulan ada tetangga baru nikah. Karena ada tetangga baru nikah, lakinya hitam kali, perempuannya putih, udah jadi bahan kita. Colek teman kita, tahu nggak itu yang tetangga samping? Kenapa? Saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Hitam sekali laki-lakinya ada. Jadi kenapa orang itu udah saling mencintai? Pokoknya saya nggak setuju. Itu riba. Saat ngaji kita dengar guru bilang, kata guru kita nggak boleh dengki. Tahu dengki? Dengki itu nggak senang lihat orang senang. Itu dengki namanya. Dan senang melihat orang tak senang. Ya kan? Kita ada Honda, alhamdulillah di rumah kan. Tetangga baru pindah, mobil dibawa sama dia. Bilang sama suami kita, bang, itu mobil bang dibeli samping. Kapan kita beli mobil bang? Kata suami kita, aduh, nggak ada duit. Bang carilah duit, malu kita nggak ada mobil. Dengki. Jadi suami kita dia cari duit habis-habisan, udah ada mobil. Alhamdulillah ada aman dulu. Kita ada bersaing dengan tetangga. Tetangga digantilah mobil, pesawat dia bawa sama dia. Habislah. Di atas rumah dia ada helikopter. Kita cukeh, sentuh abang, bang, gimana mobil? Apanya? Orang itu udah beli pesawat bang. Aduh, gimana kita beli pesawat, mobil nggak ada, duit nggak ada. Abang carilah, udahlah pergi dia cari untuk beli pesawat. Dapat pesawat, tetangga kita udah beli pesawat, pulau udah beli. Alhasil apa artinya? Itu dengki dalam hati. Jadi jangan pernah dengki. Nah, kita semua ada kelebihan. Mungkin ada kelebihan yang ada pada ibu-ibu, yang tak ada pada kami. Kita ini kan dua jenis yang berbeda. Ibu-ibu perempuan, kami laki-laki. Tapi ingat baik-baik. Ada kelebihan yang Allah berikan pada kami. Tapi kekurangan bagi ibu-ibu. Ada yang Allah berikan kelebihan pada ibu, tapi nggak ada pada kami. Kira-kira apa itu? Ya? Ayo apa? Oke, kita bahas kelebihan kita laki-laki. Kelebihan kami, Rasulullah menyuruh kami jadi imam sholat. Sepintar apapun perempuan mau presidenkah dia, tidak bisa jadi imam sholat. Juga imam keluarga, kan gitu. Juga seorang pemimpin, itu urusan kan, dan memang itu kelebihan kan. Tapi di sisi lain, ada kelebihan yang Allah berikan pada perempuan, nah ada pada kami. Apa itu? Ya, itu ya juga. Tapi ada yang lebih bagus lagi jawabannya. Ada makhluk Allah dalam tubuh ibu-ibu semua, itu persis nama makhluk itu sama dengan nama Allah. Namanya Rahim. Rahim itu nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti rahim artinya apa? Coba lihat kami ada dikasih. Coba lihat tubuh laki-laki ada nggak nama Allah? Nggak ada. Coba lihat rambut. Rambut bukan nama Allah. Hidung bukan juga. Nggak ada. Maka ketika rahim diciptakan Allah, Allah bilang pada rahim, hai rahim, dalam hadis qudsi, labbaik ya Allah. Kenapa ya Allah? Kalau kau telah kuciptakan dan kutanamkan dalam tubuh seorang perempuan, ingat baik-baik, ketika kau menjaga rahimmu dengan baik, maka rahmatku tertanam di dalamnya. Tapi jika rahim kau jaga, kau tak menjaga dirimu, hai rahim, maka kutukanku ada padamu. Ya, maka jagalah rahim baik-baik. Karena situlah sumber rahmat Allah. Mana rahmat Allah? Muncullah nanti istilah surga di bawah telapak. Nah, kayak gitu ya. Datang seorang anak muda, ya Rasulullah, kepada siapakah yang berhak harus aku patuhi ya Rasulullah? Kata Nabi, kepada ibumu. Kayak gitu ya. Terus kepada siapa lagi? Nabi jawab, ibumu. Terus kepada siapa lagi? 3 kali Nabi sebut. Anak muda itu pun tanya lagi, kepada siapa lagi Nabi? Barulah kepada ayahmu. Coba lihat, kami nomor terakhir dikasih sama Rasulullah. Ibu-ibu 3 kali disebut. Kami 1 kali. Hebat kan? Oh, dulu sebelum ada Nabi, nasib perempuan dilahirkan hanya untuk melahir, ditindas haknya, diinjak-injak martabatnya. Bahkan anak Umar bin Khattab sendiri sebelum masuk Islam, itu dikubur hidup-hidup oleh Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ada 2 hal yang sangat menyedihkan, yang selalu beliau ingat. Beliau kalau dah ingat selalu mengeluarkan air mata. Salah satunya adalah ketika beliau masuk Islam, beliau selalu merenung anak yang beliau kuburkan hidup-hidup sebelum masuk Islam. Anak perempuan. Kata orang jahiliyah, itu perempuan sumber fitnah. Tapi datang Nabi, diangkat derajatnya. Maka alhamdulillah, ibu-ibu disebut oleh Nabi 3 kali. Laki-laki 1 kali, perempuan 3 kali. Laki-laki perempuan berapa kali? Nah, laki-laki 1 laki-laki, 3 perempuan. Dah habis. Kenapa? Kenapa ketawa? Ya, ibu ya. Waktu terus berjalan, sedikit lagi kami harus berangkat jam 6. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya ada 2 kajian tema yang ingin saya sampaikan. Karena sebab tadi waktu yang membatasi kita, maka ya udahlah, saya rasa 1 poin ini saja. Intinya, ibu-ibu sekalian, mengajilah sebanyak mungkin. Dan setelah ngaji, jangan lupa beramal. Bilang sama anak-anak yang masih kecil, yang udah gede itu udah oke lah. Kalau kita punya anak perempuan, kewajiban kita mendidik dia saat sebelum nikah. Kalau sudah nikah, itu udah urusan suaminya. Tapi kalau laki-laki, sampai dia mati tua, tetap kita sebagai ibu dan ayah, itu kewajiban kita. Terus sampai dia tidak ada lagi. Beda dengan perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, maka dia nikah sama orang lain, kita nggak ada kewajiban lagi. Nah, bilang sama anak, tadi nak kan, ibu ngaji sama Tengku Habibie, katanya wajib kita ngaji. Maka kamu ngaji. Nggak mau mak. Kalau nggak mau nggak ada jajan. Nggak apa-apa, minta sama ayah. Saya bilang sama ayah biar nggak ada jajan. Udah saya cari sendiri, cari aja sendiri. Betul nih, betul. Sebelum cari saya pukul 100 kali, kurung dalam kamar, nggak boleh keluar-keluar. Gitu. Dulu begitu saya dididik sama ibu saya dulu. Ibu saya dulu, halo bahasa Inggris apa? Killer. Kejam. Umi saya dulu gitu. Umi dari ayah saya. Jadi pernah saya bandel merokok, rokok itu kecil. Waktu masa jahiliyah dulu.
Karena ayah Abu ya saya ini kan orangnya pendiam. Beliau nggak pernah marah sama kami kalau kami curi duit, beliau nggak marah. Dulu, dulu, dulu ibu, ya nggak pernah marah. Itu kalau udah marah kali pun ya udah di apa namanya dicubit aja sedikit. Itu udah marah sekali dicubit. Tapi kalau udah sama umi kami, dia ambil karung beras besar ini. Dia ambil karung beras tuh diikat kami di situ, dimasukkan sama seperti beras. Masukkan ke karung itu, diikat karung, dimasukin ke gudang, 3 jam nggak boleh keluar kami. Udah gitu-gitulah. Nah, tapi kalau alhamdulillah ya, karena didikan kami begitu, jadilah kami seperti ini. Semua berkat doa orang tua kami. Nah, ibu-ibu punya itu. Maka ambil terus rotan, ya. Nggak takut sama anak-anak kan? Ambil terus. Bilang sama anak, hai nak, lebih bagus kamu nak nggak sekolah, tapi kamu rajin beribadah kepada Allah. Bilang, apa kamu nggak sayang suatu saat nanti ibu meninggal, lalu ibu disiksa dalam kubur, engkau tak pernah kirimkan doa? Hai nak, dari kecil aku mendidikmu, aku menyusuimu, aku pakaikan pakaianmu, aku pakaikan celanamu, ku antarkan kamu untuk mengaji, tapi hari ini kau berbuat kepadaku begitu. Ingat nak, kami diberi oleh Allah doa mustajab, doa seorang ibu. Jangan pernah keluarkan doa itu. Kalau sudah doa itu terlisankan dengan lisan kami, nak, kamu seperti maling kundang nantinya. Jadi, Pak, ya, dulu saya ditegur sama ayah saya. Dulu saya bandel kali, rambut panjang sini. Rambut panjang, dulu masih kurung. Sekarang udah nggak kurus lagi ya. Panjang segini rambut, peci nggak pakai, ditarik sama ayah saya. Masa jahiliyah dulu kan bandel gitu. Tapi bandel saya dulu sholat bu. Jangan ibu kira saya nggak sholat, sholat juga. Dipanggil teringat kali saya dulu. Kamu Habibie, jangan pernah main-main dengan dua doa. Teringat sekali saya. Pertama, doa gurumu jangan main-main. Sebab kalau gurumu sudah berdoa yang tidak-tidak, kamu tidak selamat. Yang kedua, doa orang tua. Udah, sampai setelah itulah saya tobat. Nggak pernah lagi rambut potong, dulu segini panjang rambut. Nah, jadi begitulah cara mendidik orang tua kami dulu. Memang dalam hal agama harus tegas, nggak boleh loyo. Ya, yalah saya kalau ngomong panjang terus, nggak ada waktu lagi nanti. Udah jam 6, kami harus berangkat ke Perlak. Tapi kalau demikian, ibu-ibu sekalian, kita masih ada waktu 10 menit. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab boleh ditanya. Kalau nggak ada pun ya sudah. Wallahu a'lam bishawab kan. Ya, ini saya kembalikan ke wali. Terima kasih kepada Buya kita yang telah menyampaikan cukup banyak hikmahnya, pelajarannya bagi kita, dan juga membuka kita wawasan pikiran kita semuanya. Ayo bertanya sekarang, seperti biasanya. Kalau ingin mendapat pahala. Oke, mulai daripada itu Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya, ya. Itu aja. Nah, kalau itu bang jauh juga. So, kenapa yang lain? Hai, anak aja. Yang lainnya, Sekaligus, sekaligus. sekaligus. Ah, ya. Oke, Nah, silakan. silakan. Waalaikumsalam. Hmm, Ya.
Ya baik. Ciri-ciri amalan yang diterima oleh Allah SWT. Oke, yang lain? Iya, usaha memberkati. Cara-cara menghilangkan riba. Dari tim yang baru, silahkan. Ini jauh dari jajan yang berbangunan. Silahkan. Nah, Nah, dengar aja. Agak gimana tanya aja. oke, biar lagi langsung ya. Yang pun balik. Yang pertama tadi mengenai Doa. doa. Doa bagaimana anak menjadi yang soleh. Begini ibu-ibu kan, doa itu perlu kapanpun. Selama doa itu juga diiringi dengan perbuatan atau amaliyah. Misalnya kita mau dapat rezeki banyak dari Allah, berdoalah. Ud'uni astajib lakum, berdoa. Tapi janganlah berdoa usahanya nggak ada, itu nggak akan aktif doanya. Maka yang pertama, jika ingin berdoa, berdoalah yang baik-baik. Sudah. Jangan berdoa yang tidak baik. Walaupun memang anak bandel sekali, tetap yang baik-baik. Doa kepada Allah. Apa isi doa? Terserah apa ibu mau. Ya Allah, jadikanlah anak saya yang soleh. Boleh juga. Nah, cuman kan saya bilang tadi, jangan doa anak yang soleh. Anak kita masih tidur jam 8, subuh belum bangun, kita nggak bangunin. Nah, itu nggak akan jadi orang soleh. Jadi doa juga harus disertai dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar. Kita mau jadi anak kita, jadi anak yang soleh. Nah, ciri-ciri anak soleh kan harus sholat. Sholat. Ya. Gitu ya. Jadi isi doa bebas. Allah Maha tahu. Mau pakai bahasa Inggris boleh juga. Oh, ada orang berdoa enggak pakai lisan, udah mati dia diam, jadi menghadap ke langit. Boleh juga, inti berdoa. Ya. Kemudian satu lagi, apa tadi, Bu? Oh, Yasin. Ada Yasin Fadilah, ada Yasin Mustajabah, banyak itu Yasin. Mana yang bagus? Yang bagus Yasin Mustajab atau Yasin Fadilah. Tapi inti kebagusan baca Yasin pun bukan di situ. Pada keikhlasan hati ibu ketika baca ya. Semakin ikhlas ibu baca Yasin, semakin ridha ibu baca Yasin, semakin mengharap dari Allah kasih sayang untuk baca Yasin, di situ nilai plusnya. Jadi bukan pada harus banyak baca Yasin Fadilah agar enggak, ubah dulu dalam hati. Kalau udah terubah semua, baru baca yang lebih banyak. Nah, gitu ya. Nah, gitu cara baca Yasin. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ciri-ciri amalan yang diterima. Nabi pernah berpesan kepada Muaz bin Jabal. Banyak pesannya itu, saya cerita panjang. Ada 7 pesan Nabi. Ya, 7 pesan Nabi. Yang intinya kata Nabi, kalau amal kamu ingin diterima Allah, kata Nabi. Yang pertama, ihfad lisanaka ala akhwanika. Kau jaga lisanmu. Jangan karena lisan ini sakit hati orang. Orang tidak senang sama kita. Orang memfitnah kita. Orang menghina-hina kita. Jaga lisan, kata Nabi. Karena lisan ini sumber segala dosa dan bisa menghapus pahala. Itu jaga dulu, jaga itu. Jaga. Yang kedua kata Nabi, jangan sombong. Itu cerita panjang. Cerita itu saya ambil dari kitab Bidayah Imam Ghazali. Jangan dengki, jangan riba, jangan apalagi itu terpaksa kalau beramal.
Maka kalau itu semua sudah ada, insya Allah sudah diterima amal kita oleh Allah. Saya ulang lagi ya. Intinya janganlah beramal kalau kalian sombong. Kalau sombong tuh jangan ada. Sombong, dengki, sama tuh hasud, riba, apalagi ngatain-ngatain orang, itu bahaya. Kemudian apalagi ikhlas karena Allah. Kalau ini terstruktur dalam amalia, insya Allah amal kita diterima. Sudah ya, saya lanjut lagi tadi. Gimana Tengku kisi-kisinya kami ini sering gosip. Kalau udah duduk, ada aja itu. Gosip, gimana caranya? Nah, ini dari Nabi langsung, bukan dari saya. Anggap sajalah ada Nabi di sini. Ya, contoh ya, contoh. Kita tanya pada Nabi gimana cara jaga lisan. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Berkatalah yang baik-baik aja. Aduh, enggak bisa Nabi, kadang nanti latah kami Nabi misalnya. Waduh, latah nanti gimana caranya Nabi? Kalau enggak bisa kata Nabi, auliyasmut, diam aja. Udah, itu kisi Nabi. Kalau ingin berlisan-lisan ngomong-ngomong yang baik-baik aja. Kalau enggak bisa, diam aja. Oh gitu ya. Terus kalau diam aja tapi tetap dengar gimana? Bisa? Bisa. Orang lagi gosip nih, kita diam aja, kita dengar. Kata Tengku Habibie kan, kita jangan ngomong gosip, dengar aja. Boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Harus tegur juga, kalian jangan gosip. Una ide apa urusan kamu ini rumah-rumah saya? Udahlah, saya penting nggak nasihat, saya diam aja. Minta izin terus, assalamualaikum. Gitu. Jangan di situ. Ini udah diam, dia dengar nggak gosip? Lisannya nggak bergerak, tangannya bergerak. Taruh di Facebook sedikit, di Instagram sedikit. Itu dosa juga. Nah, gitu ya. Ini kisi-kisi Nabi ya. Ngomong yang baik-baik aja. Karena sebab kalau udah berbuat dosa dengan manusia, sulit minta maafnya. Kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Ya kan? Kalau kita berbuat dosa dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau ada dosa dengan manusia, sulit minta maafnya. Mungkin dengan lisan kita sakit hati dia. Itu sakit hati mungkin sampai dia mati. Oke lah, masih hidup, masih bisa minta maaf. Kalau udah mati, kapan minta maaf? Di akhirat. Habis kita. Itu pun kalau dimaafkan di akhirat. Kalau nggak dimaafkan, selesai. Masuklah kita bersama-sama Fir'aun di dalam neraka. Di situ ada Bang Fir'aun, ada Korun, ada Bapak Lahab, semua lagi. Udah, yang lain? Udah habis? Udah habis tuh? Udah habis. Ya. Baik. Gini, kalau ada satu lagi. Setelah itu selesai. Ada? Kalau nggak ada udah habis. Kadang orangnya nggak. Assalamualaikum Pak Buya. Kalau lewat di jalan kita beri assalamualaikum atau minta maaf ke orang lebih tua. Itu ada pahala nggak Pak Buya? Pada jalan. Assalamualaikum. Mengucapkan salam lewat di jalan. Beri salam assalamualaikum atau minta maaf ke orang lebih tua. Itu ada pahala nggak? Kemudian pertanyaannya lagi Buya. Apabila mereka sering dalam keutamaan yang sunnah-sunnah kayak mau khatam Quran, wirid, tetapi mereka belum selesai fardu bagaimana hukumnya? Kadang lebih rajin dalam mencari keutamaan fadilah, tetapi tidak mau rajin dalam mencari ilmu. Silahkan. Ya, ada orang naik Honda, jumpa teman atau jumpa orang tua,
atau jumpa anak kecil, atau siapapun lah atas nama manusia. Dan jangan kucing. Atas nama manusia tengah jalan. Tanya Honda, wah jumpa. Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Itu kalau udah assalamualaikum kita yang dengar wajib jawab. Waalaikumsalam. Dah. Ada orang bukan assalamualaikum, Waalaikum. Bukan assalamualaikum tapi Waalaikum. Itu gimana jawabannya kalau Waalaikum aja? Lam aja udah. Ya kan? Pertanyaannya lebih baik mana, lebih bagus mana? Assalamualaikum atau minta maaf? Mana aja boleh. Yang kasih salam sunnah, yang jawab salam wajib. Yang mana yang pahala? Dua-duanya ada pahala. Minta maaf pun ada pahala, assalamualaikum ada pahala. Ada lagi pertanyaan, yang mana yang banyak? Oh, yang banyak tetap assalamualaikum lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih banyak lagi pahalanya. Ya gitu ya. Jadi gitu. Tunggu, ada orang nggak gitu tuh. Dia pakai klakson aja, tit. Wajib nggak jawab dengan tit lagi? Hah? Nggak wajib. Nggak wajib. Yang wajib tuh salam aja. Terus yang terakhir, udah ini udah cukup, waktu udah habis. Bentar lagi kan ada yang jual buku belakang. Buku-buku kami kalau dakwah itu selalu bawa buku. Buku karya ulama-ulama Aceh. Kami nggak bawa buku ulama lagi. Yang terakhir itu ada kasus orang kalau beramaliyah sunnah, zikirnya banyak, sholat sunnahnya banyak, jenggotnya panjang, kan sunnah ya, sunnah jenggot panjang. Kemudian isbal tahu bu? Isbal tuh celana cingkrang, itu laki-laki. Kalau perempuan berarti sunnah cadar, kayak gitu kan? Ya. Beramaliyah yang sunnah, tapi yang wajib-wajibnya belum memumpuni dengan ilmu. Kalau yang wajib dia belum paham lagi ilmunya, lalu melakukan yang sunnah, ini salah. Artinya kalau yang wajib dia perbuat, yang wajib itu ya apa sih? Yang mana yang wajib? Ini yang wajib nih, saya jelaskan. Yang wajib itu 3. Mengenal Allah dengan sifat 20, itu wajib. Kalau nggak ngaji ini, kalau nggak paham ini, hati-hati bisa fatal amaliyah kita yang lain. Wajib, tauhid, belajar sifat 20. Tunggu saya dah tua, tunggu takut nafal. Allah melihat ikhtiarmu, Allah tidak melihat hasilmu. Ngaji terus, walaupun hafal. Yang penting ada mau mengaji mengenal sifat 20. Yang kedua, ilmu fikih. Wajib. Ilmu fikih yang mana yang wajib? Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu akhlak. Akhlak kita pada Allah gimana? Boleh nggak sholat nggak pakai baju? Kami laki-laki. Boleh nggak? Kan kita aurat kan dari lutut ke sini, ke pusat. Tapi ada orang sholat nggak pakai baju. Ya naikin sarung ke atas. Allahu Akbar. Boleh nggak? Kalau fikih boleh. Kalau tasawuf, nah ada adab. Nah itu harus belajar. Adab pada Allah, adab pada Rasulullah. Apa adab pada Rasulullah? Tunggu, Rasulullah kan dalam wafat. Gimana cara beradab? Gimana adab Rasulullah? Salah satunya ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu, nah itu adab. Kemudian adab kepada orang tua, adab kepada teman-teman, adab kepada makhluk Allah yang kecil-kecil di tanah itu. Jangan lagi ngaji lewat semut, begini kan, matilah dia. Itu hati-hati, bisa masuk neraka gitu. Tapi nggak sengaja saya keduduk, gimana itu? Nah, itu nggak apa kalau dia mati, nggak sengaja keduduk, matilah semut di bawah. Kita tengok apa. Nah, jadi intinya belajar dulu yang wajib-wajib ini, ngaji lagi. Insya Allah kalau ini sudah memadai, yang sunnah-sunnah itu sudah diterima semua. Nah, sekarang terbalik, orang melakukan jenggot, panjang jenggot, ilmu jenggotnya paham nggak? Belum tentu paham, karena ada orang jenggot segini, diikat pakai itu lagi, pakai kawat.
Tahu saya selama ngaji Nabi Muhammad nggak ada jenggot pakai kawat itu diikat. Itu. Apalagi yang sunnah-sunnah yang banyak orang nggak ada ilmunya, pakai cadar misalnya. Boleh pakai cadar? Boleh. Tapi ada kasus orang pakai cadar keluar malam, tengah malam dia keluar ngobrol sama laki-laki lain pakai cadar. Nah itu ilmunya ada. Zikir sunnah atau wajib? Sunnah. Dia sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi menghayati la ilaha illallah itu dalam hati dan pikiran belum paham. Dia lalai di situ, sholat nggak ada. Itu dan seterusnya lah. Ya. Jadi belajar dulu yang wajib-wajib. Insyaallah yang sunnah-sunnah itu ikut. Ya, gitu aja ya. Panjang kali pun saya ngomong takut habis waktu dimarahi sama panitia. Malam ini saya ada ceramah di Masjid Zadul Muad di Perla. Tapi ya. Jadi udah Ibu ya. Udah ya. Nah, boleh. Udah kan boleh kan? Gimana dah, sampai sini saja. Sebelum saya tutup, itu kan nanti ibu-ibu sambil pulang kan ada buku. Saya kemana-mana dakwah saya bawa buku untuk dijual. Buku itu adalah buku karya ulama Aceh. Ada ulama Aceh dulu yang tinggal udah lama di Aceh, seperti Tengku Cik Kutakarang, Abuya Mudawali, Abuya kita. Ya, Bu ya. Baik, sampai sini saja. Mudah bermanfaat. Insyaallah di waktu lain kita akan bertemu lagi dalam kajian yang sama. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai acaranya. Saya akan menyampaikan banyak ilmu kepada kita. Semoga kita